Udah. Ya, assalamualaikum. Ya, udah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Dimas Bulldozer pada acara Osasi obrolan sana sini. Hari ini kita kedatangan Abah Didi Supriyadi yang merupakan Dewan Pembina KTH Rumah Kaum Jakarta ya. Gimana kabar ya hari ini ya? Alhamdulillah baik Bang Dimas. Ya. Dengan ayah nih udah tadi Rumah Kaum Jakarta itu apa itu ya? Kelompok Tani Hutan Rumah Kaum Jayakarta. Ini adalah kelompok penggiat dari lingkungan hidup Ya. yang terdiri dari anak-anak muda yang ada di wilayah RW 3 Kelurahan Jatinegara Kaum, Jakarta Timur ya. Jakarta Timur. Itu kalau boleh tahu jumlah tadi anggota atau anak muda tadi berapa itu ya? Kalau pengurusnya sekitar 20 sampai 30 orang. Tepatnya kita tidak bisa menghitung ya. Itu penggiatnya yang sebagai pengurus. Tetapi ini melibatkan seluruh warga, khususnya RW 03 dan umumnya masyarakat DKI Jakarta yang cinta terhadap lingkungan hidup. Kemudian lanjutnya apa saja yang dilakukan di kegiatan di Rumah Kaum Jayakarta itu ya? Ya, salah satu kegiatan yang sekarang lagi digiatkan adalah biokonversi sampah organik di RW 03, di mana biokonversinya itu menggunakan satu metode penghancuran sampah atau pengurangan sampah organik terutama, ya, tentu juga ada yang anorganiknya. Yang organik yaitu dengan menggunakan lalat BSF. BSF itu butter soldier fly atau biasanya disebut dengan maggot pada umumnya, istilah orang disebut untuk kata populernya seperti itu. Apa yang kita kenal dengan maggot itu? Kayaknya udah disiapin nih ya. Ya. Nah itu. Modelnya sih kayak ini ya, ulat sagu ya, tapi versi kecil. Ya, ulat sagu ya, sejenis ulat sagu ya. Dimasak enak kali ya. Emang maggot ini ada produksi yang bisa untuk konsumsi, ya, baik konsumsi untuk hewan seperti lele, ikan, ayam, burung, ya, tapi juga bisa dikonsumsi untuk manusia. Manakala itu sudah dimasak, dikeringkan, diopen, ya, dalam bentuk keripik atau peyek, ya, karena ini mengandung protein tinggi, ya. Tapi kalau bisa sih untuk sementara mungkin belum populer karena masih orang banyak memperdebatkan. Ya, selanjutnya kan tadi udah jauh-jauh ya ayah. Kenapa sih ayah ngebuat apa namanya Rumah Kaum Jakarta salah satunya produksi ini gitu ya, kenapa ya? Ya karena dari semua kegiatan itu pada dasarnya kelompok tani hutan Rumah Kaum Jayakarta itu adalah bagaimana Jakarta yang sudah terpolusi ini untuk merendahkan kadar karbon, salah satu dari faktor atau organ yang membuat Jakarta ini polusi. Nah, salah satu kegiatannya itu adalah untuk mengurangi kadar karbon di udara. Untuk mengurangi kadar karbon di udara itu adalah bagaimana mengolah sampah. Karena sampah ini salah satu faktor yang dapat memicu berkembangnya atau menambahnya faktor karbon di udara. Nah, salah satu cara, banyak cara sebetulnya untuk mengurangi sampah organik itu ada dengan kompos, ya, ada dengan penggunaan ulang, ya. Tapi ada juga dengan menggunakan biokomposter, ya. Artinya makhluk hidup lain bisa membantu untuk mengurangi sampah organik ini. Bisa saja sih, ada yang juga yang menggunakan cacing, ada yang menggunakan
Magot. Nah, kebetulan kami di KTH Rumah Kaum Jayakarta ini salah satu kegiatan pencinta Magot, ya, seluruh Magot Nusantara, ya, pencinta Magot Nusantara PMN, yang kebetulan memang tempatnya sekretariatnya di KTH ini. Nah, dan kebetulan juga program ini sudah berjalan sekitar 2-3 tahun yang lalu, dan alhamdulillah sekarang sudah berhasil mengembangkan Magot ini. Nah, berarti kan kalau misalnya ada kegiatan pasti ada apa ya, yang mendanai ini siapa nih ya? Nah, selama ini memang dana yang kita dapatkan itu dari swadaya. Dalam hal arti ini anggota, dalam ini masyarakat, pokoknya siapa yang peduli. Tetapi kebetulan akhir-akhir ini kami digandeng oleh mitra kami dari PT Antam Logam Mulia yang memberikan dana CSR-nya, sebagian dana CSR-nya kepada kami untuk membantu pembuatan saung budidaya Magot. Jadi kami punya satu tempat, ya, saung, semacam saung atau rumah, ya, yang memang khusus untuk mengelola budidaya Magot, dari mulai telurnya, dari mulai lalatnya, karena ini dari lalat, ya, sampai pembesarannya, sampai produknya. Nah, kami punya semua itu, dan alhamdulillah ini walaupun belum diresmikan secara resmi, ya, penggunaannya, tapi ini sudah berjalan. Oke. Nah, tadi kan terkait sama produk tuh. Berarti produknya berarti udah dipasarkan dong, walaupun tadi belum diresmikan itu tadi. Ya, produk dari kegiatan Magot ini bukan hanya Magotnya sendiri, ya, yang dalam hal ini bisa digunakan. Tapi selama ini kami belum mencoba untuk dipasarkan keluar, karena kebutuhan kami sendiri juga masih cukup besar. Baik itu untuk masyarakat yang membutuhkan untuk pakan ayam, atau anggota yang membutuhkan untuk pakan ikan, atau juga ada pencinta burung yang memang dia khusus burungnya tuh diberi makan Magot ini. Nah, tetapi selain Magot juga produk kami itu adalah gas gotnya. Itu bekas Magotnya. Itu lebih berguna lagi sebagai pupuk kompos. Karena itu kalau dijadikan kompos, dijadikan media tanam, itu lebih bagus daripada media tanam yang lainnya. Itu produk sampingannya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian tadi untuk masyarakat luasnya, kemudian kalau nanti udah dipasarkan nih, apakah berarti kan ini baru di Jakarta doang nih, Rumah Kaum Jakarta ini, nanti bisa menasionalkan dirinya? Sebutnya untuk tingkat nasional itu banyak, ya, kegiatan-kegiatan semacam ini. Tapi seperti layaknya kegiatan lain di masyarakat, banyak timbul tenggelam, ya. Ada kalau lagi rame-rame. Tapi insya Allah kami konsisten, ya, untuk kegiatan budidaya Magot ini, karena kita pengalaman bahwa salah satu keberhasilan untuk mengurangi sampah organik itu salah satunya menggunakan budidaya Magot ini. Jadi Magot ini sebagai alat untuk pemusnah, kira-kira begitu. Ya, kan tadi saya lihat di ruangan ini ada salah satu pejabat negara yang datang ke sini, ya, Bapak Sandiaga Uno. Itu dalam hal apa gitu ya? Ya, memang kami bukan hanya Sandiaga Uno, ya, yang hadir ke sini. Kepala dinas sampai Gubernur DKI Anies Baswedan juga mampir ke sini, karena melihat perkembangan kami di sini. Mungkin di mata mereka itu ada satu keunikan, di mana di tengah kota mempunyai kelompok yang disebut kelompok tani hutan. Nah, dan mempunyai kelompok yang orang kota yang punya atensi terhadap lingkungan. Nah, alhamdulillah Bang Sandi waktu itu hadir memberikan aspirasi ke kami, ya, apresiatif, ya, termasuk juga Gubernur DKI, ya, termasuk juga dari Kementerian Lingkungan Hidup. Ya, banyak, ya, kalau kita sebutkan satu persatu memang tidak bisa dihitung, ya, karena kami juga tidak ria, ya, dan kami juga tidak mengundang sebetulnya, tidak mengundang. Oke, ya,
terakhir harapan apa terhadap rumah kaum Jakarta ke depannya, harapannya bagaimana ya? Harapannya, karena ini persoalan emisi, ya, persoalan karbon, itu bukan persoalan pemerintah, bukan persoalan swasta, bukan persoalan rakyat biasa, tetapi persoalan kita semua. Maka dengan adanya rumah kaum Jayakarta yang menjadi pionir dalam kegiatan ini, tentu akan bisa ke depan itu banyak-banyak lagi muncul lagi rumah kaum Jakarta yang di tempat lain, mungkin dengan nama lain, dengan kegiatan lain, yang intinya tetap bagaimana pengelolaan sampah dalam rangka mengurangi gas emisi karbon ini, entah dengan cara apa, mungkin ada dengan cara kompos atau mungkin dengan cara cacing, atau mungkin dengan cara yang lain. Yang penting sesuai dengan aturan perundang-undangan bagaimana mengelola lingkungan hidup di Indonesia, khususnya di Jakarta, karena di Jakarta ini sebagai barometer. Kalau di sini berhasil, mungkin insya Allah akan ditiru oleh wilayah-wilayah lain. Kira-kira seperti itu. Ya, karena kan kita kenalnya Jakarta kota metropolitan ya. Kebun pun, yang bertani pun jarang ya temui ya. Ya, nah termasuk juga kami di sini melakukan kegiatan urban farming. Nah, urban farming ini adalah petani kota ya. Petani kota juga itu bagian dari gerakan pengurangan emisi gas karbon. Dengan banyaknya hijauan, banyaknya vegetatif, ya maka serapan karbon di udara ini akan lebih cepat. Contoh di sini misalkan ini di Jakarta, ya di Jakarta dan di kota metropolitan lagi ya. Kami masih mencoba mempertahankan hijauan karena tutupan vegetatif, tutupan hijauan ini merupakan indikasi daerah itu berapa persen karbonnya terhisap dan berapa persen oksigennya akan dihasilkan. Nah, kalau seandainya semua wilayah ini akan mempunyai gerakan seperti ini, saya kira dalam waktu dekat tujuan pemerintah untuk nol emisi karbon itu tidak sampai tahun 2050. Mungkin 2030 Jakarta sudah turun karbonnya berapa persen. Nah, ini berkat salah satu kegiatan seperti itu. Begitu kira-kira. Terima kasih ya Didi untuk wejangannya, terutama untuk anak muda ya. Perlunya kita melestarikan, jangan sampai hilang ini ya. Ya. Untuk anak cucu kita. Terima kasih Abah Didi untuk waktunya. Oke. Terima kasih. Sampai ketemu di osasi berikutnya bersama saya Dimas Bulldozer.